Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reza Palakai. Jadi di video kali ini, saya akan memberikan sedikit kisah Nabi Sulaiman dan mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan berbagai kelebihan kepada para nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sendiri merupakan putra dari Nabi Daud yang memiliki sikap sangat bijaksana. Dengan sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar. Tak hanya umat manusia, tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin. Berikut ini kisah Nabi Sulaiman yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, serta dapat dijadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan. 4 Mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat cerdas sejak kecil. Ia mampu memecahkan dana menangani warga Bani Israel. Kecerdasan dan kebijaksanaannya kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud, untuk memimpin Bani Israel. Berikut ini beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman yang perlu kamu ketahui. Pertama, saat Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan bisa bahasa burung. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18 diceritakan bahwa ia sedang melintas bersama bala tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung saat hendak melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah tersebut adalah rumah bagi banyak semut. Hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surat An-Naml ayat ke-18. Nabi Sulaiman yang kemudian mendengar hal tersebut tertawa dan tersenyum. Ia juga memerintahkan bala tentaranya agar berhati-hati saat melangkah, karena di tempat tersebut adalah rumah bagi para semut. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dan tertawa saat perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau redoi, dan masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kisah Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan juga terabadikan dalam Surah An-Naml ayat 16, yaitu Nabi Sulaiman yang dapat berbahasa burung. Artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat ke-16. Kedua, memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sekejap. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis juga turut terabadikan jelas dalam Al-Quran, di mana Nabi Sulaiman pada saat itu memerintahkan burung-burung agar dapat mengantarkan surat berisi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini ada daripadaku, Sulaiman. Jangan kamu sombong terhadapku kemudian menganggap dirimu lebih tinggi dibanding aku. Datanglah kepadaku kemudian berserah diri." Surat ini juga merupakan seruan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis serta kepada para pembesarnya agar tidak bersikap angkuh dan sombong. Pada saat tersebut juga Ratu Balqis yang menerima pesan tersebut kemudian memberitahukan isi pesan tersebut kepada para pembesarnya. Hal ini juga tertuang dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 29. Dia, Ratu Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Setelahnya, Ratu Balqis juga mengirimkan pasukannya agar menemui Nabi Sulaiman. Beberapa penafsiran tersebut menyebutkan pasukan yang dikirimkan ini sangat banyak, yakni berjumlah 12.000, seperti tertuang dalam Surah An-Naml ayat ke-37. Artinya, "Kembalilah saja kepada mereka, maka kami pasti akan mendatanginya dengan bala tentara, hingga akhirnya mereka tidak mampu lagi melawannya. Kemudian akan kami usir mereka dari negeri itu, sama dengan cara-cara terhina
hingga akhirnya mereka menjadi tawanan yang hina dina. Pada saat itu, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Dalam surah An-Naml ayat 39 sendiri disebutkan, seorang jin yang bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum akhirnya Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Namun pada surah An-Naml ayat 40 yang disebutkan, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bahkan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Artinya, Ifrit dari golongan jin kemudian berkata, "Aku nanti akan membawanya kepadamu sebelum akhirnya engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku dapat dipercaya dan akan kuat melakukannya." Quran Surah An-Naml ayat 39. Ketiga, Ratu Balqis dan bala tentaranya bertobat. Kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran. Diceritakan bagaimana ia mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk datang menemui beliau. Nabi Sulaiman juga mengirimkan burung untuk kemudian menyampaikan suratnya kepada Ratu Balqis. Surat ini juga tertuang dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 28 yang berisi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Dan janganlah kamu bersikap sombong, serta menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah saja kepadaku dan berserah diri." Selanjutnya Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman. Penerimaan ini juga diceritakan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 29 berikut ini. Berkata ia, "Balqis, hai para pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Quran Surat An-Naml ayat 29. Sesungguhnya surat dari Nabi Sulaiman dan isinya kandungan isi surah ini menyebut kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Naml ayat 30. Keempat, kisah Nabi Sulaiman sebagai nabi yang diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman sebagai salah satu dari 25 Rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan disampaikan kepada umatnya. Rasul Allah juga mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupannya sehari-hari bagi para umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sedikit penjelasan ringkasan mengenai kisah Nabi Sulaiman dan mukjizatnya. Mohon maaf bila kurang dan kurang jelas, dan mohon untuk dimaklumi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.